Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami berterima kasih untuk Ibu Mimanizma selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, NPM 2022411500210, dan rekan saya. Saya Sasina Diva Zahrani, NPM 2022 14500 207. Kami di sini akan membahas keanekaragaman makhluk hidup. Tentunya di sekitar kita banyak sekali makhluk hidup. Mereka memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu. Makanya makhluk hidupnya menjadi beraneka ragam atau banyak jenisnya. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas, yaitu keanekaragaman makhluk hidup, tingkat keanekaragaman makhluk hidup, penyebaran makhluk hidup, dan faktor yang mempengaruhinya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai apa sih keanekaragaman makhluk hidup itu. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup yang dimana setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatannya, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Secara garis besar, keanekaragaman makhluk hidup memiliki 3 tingkatan, yaitu keragaman tingkat gen, keragaman tingkat spesies, dan keragaman tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu keragaman tingkat gen. Di sini sudah jelas, yang beragam itu adalah gennya. Gen itu apa sih? Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Perbedaan susunan gen akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman gen atau struktur gen pada setiap organisme. Jika masih kurang paham, mari kita simak video berikut. Saat sperma melesat ke dalam rahim mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur, kontraksi lembut pada rahim membantu sperma hidup dalam saluran reproduksi mencapai sel telur. Sperma-sperma akan melakukan perjalanan panjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim ke tuba falopi, di mana sel telur biasanya berada. Sperma pertama yang bertemu dengan sel telur akan berusaha menembus cangkang sel agar terjadi pembuahan. Umumnya, sperma-sperma ini dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm tiap 15 menit. Beberapa sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan. Sementara sperma tercepat biasanya mencapai sel telur dalam waktu 45 menit. Pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur, sel tersebut berubah bentuk sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Saat itulah janin terbentuk. Pada saat janin terbentuk, disitulah terjadi pembagian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Bentuk modern gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan dapat dihubungkan dengan fungsi sebagai regulator atau pengendali, sasaran transkripsi,
atau peran-peran fungsional lainnya. Jadi, jangan heran. Hal itulah yang membuat kita memiliki beberapa kemiripan dengan orang tua kita. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, secara keseluruhan yang disebut keragaman tingkat gen yaitu susunan gen pada satu spesies atau jenis keanekaragaman gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi yang disebut varietas. Contohnya jenis-jenis mangga, jenis-jenis ayam, jenis-jenis kucing. Mari kita amati gambar berikut. Di sini ada 3 macam jenis kucing. Ada kucing Persia, kucing Anggora, dan kucing kampung. Dari ketiga jenis kucing, masing-masing memiliki perbedaan mulai dari bentuk wajah, warna mata, dan ketebalan bulu. Yang kedua yaitu keragaman tingkat spesies. Keragaman tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Kalau pada keanekaragaman gen itu satu spesies variasinya. Kalau keanekaragaman spesies itu antar spesies. Jadi spesies A dan spesies B yang berbeda, tetapi masih dalam satu famili. Nah, ciri khasnya apa? Jika dia masuk ke keanekaragaman spesies, dia tidak dapat melakukan perkawinan antar spesies. Jadi, kalau disilangkan atau dikawinkan, tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Contohnya singa, harimau, dan macan. Mengapa singa, harimau, dan macan? Karena mereka adalah termasuk dalam lingkup kucing, tetapi sudah beda spesies, sehingga masuknya ke keanekaragaman spesies. Beda lagi kalau kasusnya seperti ini, harimau Jawa dan harimau Sumatera. Nah, mereka ini merupakan satu spesies, sehingga masuknya ke keanekaragaman gen. Jadi mudah ya untuk membedakan antara keanekaragaman spesies dan keanekaragaman gen. Nah, yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya interaksi makhluk hidup yang berarti ada komponen makhluk hidupnya atau biotik dengan lingkungannya yang bersifat abiotik. Jadi ini hampir sama dengan pengertian dari yang namanya ekosistem. Ada biotik dan abiotiknya. Contohnya apa? Contohnya ada ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Keempat ini masuk ke dalam keanekaragaman ekosistem. Kenapa? Karena antar sawah dengan pantai itu makhluk hidup dan komponen abiotiknya pasti sudah beda. Maka dia masuk ke keanekaragaman ekosistem. Jadi seperti itu untuk dapat membedakan antara keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebaran makhluk hidup dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sebelum kita bahas mengenai penyebaran makhluk hidup, perlu teman-teman ketahui bahwa makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Misalnya kita tidak bisa menemukan tanaman kaktus di semua tempat di permukaan bumi, atau misalnya hewan penguin, kita tidak bisa menemukan penguin di mana saja, akan tetapi biasanya kita akan menemukannya itu di daerah dingin ataupun di daerah kutub. Nah, itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Lalu apa saja ya faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata? Yang pertama faktor klimatik, kemudian faktor edafik, faktor fisiografis, dan faktor biotik. Mari kita lihat penjabarannya satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai faktor klimatik. Setiap zona iklim di permukaan bumi memiliki komunitas makhluk hidup tertentu yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, iklim dingin memiliki hewan khas yaitu penguin dan tumbuhan lumut. Unsur-unsur pembentuk iklim juga sangat mempengaruhi makhluk hidup di permukaan bumi, misalnya ada cahaya matahari, kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan angin.
Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Ada tumbuhan yang membutuhkan banyak sinar matahari dan ada pula yang sedikit, misalnya tanaman pakis. Yang kedua, faktor kelembapan udara. Misalnya tumbuhan di sekitar dapat tumbuh di daerah lembab, contohnya jamur. Kemudian ada faktor suhu. Ada beberapa hewan yang dapat hidup di daerah suhu ekstrim, misalnya unta yang hidup di daerah sangat panas dan penguin di daerah yang sangat dingin. Unsur selanjutnya yaitu curah hujan. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi dan populasi hewan. Umumnya semakin tinggi tingkat curah hujannya, maka semakin tinggi pula keanekaragam hayati yang terdapat di dalamnya. Unsur iklim yang selanjutnya yaitu angin. Angin memiliki peranan penting dalam proses penyerbukan tanaman. Faktor selanjutnya yaitu faktor edafik ataupun keadaan tanah. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi biasanya akan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi pula. Faktor selanjutnya yaitu faktor fisiografis. Faktor fisiografis erat kaitannya dengan relief maupun ketinggian tempat di permukaan bumi. Relief dan ketinggian tempat di permukaan bumi mempengaruhi suhu dan pola penyinaran matahari. Misalnya, tumbuhan teh yang memiliki habitat di dataran tinggi dan kelapa di daerah dataran rendah. Faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki andil cukup besar dalam membudidayakan ataupun melestarikan jenis tanaman tertentu. Begitu juga dengan hewan, ada beberapa jenis serangga tertentu yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyerbukan tanaman. Nah teman-teman, dari penjelasan kita berdua tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa ternyata ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita di atas yaitu, jika kita mempelajari keanekaragaman hayati, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kita bisa mengetahui keragaman hayati apa saja yang ada pada sekeliling kita, terutama tumbuh-tumbuhan yang beberapa di antaranya bisa kita gunakan untuk obat. Kita juga bisa mengajarkan tentang keragaman hayati yang kita tahu kepada orang lain yang membutuhkan. Dan juga dalam mempelajarinya, kita bisa menambah wawasan kita tentang keragaman hayati di negara kita ini. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita simak video tentang keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia berikut. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut
bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.